Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku kelas 8 MTS Nurul Falah Arman yang saya cintai dan saya banggakan. Tetap semangat kalian belajar di rumah. Tetap kalian menjaga kesehatan, karena sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian tengah semester atau PTS genap, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 ya, 5 April 2021. Yang penting kalian tetap semangat belajarnya. Adapun ulangannya seperti biasa, nanti orang tua kalian mengambil kertas ulangan di sekolah, kamu kerjakan ya selama 1 minggu, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Untuk hari ini hanya rangkuman saja pembelajaran menjelang PTS di kelas 8. Jadi dari bab pertama bulan Januari sampai di akhir bulan Maret ya, itu yang saya pelajari sampai penilaian tengah semester. Itu kamu baca bukunya semuanya yang ada di LKS. Buku LKS yang sudah diberikan dari sekolah itu jangan tidak pernah tidak dibaca ya, harus kamu baca. Kemudian juga latihan ulangan yang belum diisi semuanya. Ya, ini masih ada kesempatan, kalau mengirim ke saya silakan melalui WA Pak Irfan. Silahkan, ini untuk menambah nilai, karena banyak sekali di kelas 8 ini yang belum mengirimkan tugas yang saya tugasi dari buku LKS. Jangankan untuk tugas biasa, ulangan harian saja ada yang sampai saat ini belum mengirimkan ke saya. Ini kan hubungannya dengan nilai. Bagaimana kamu ingin mendapatkan nilai yang bagus kalau kamu sendiri tidak menyertakan tugas-tugas yang saya berikan? Jadi jangan kamu mengharap, kan saya nanti ikut PTS Pak, kan saya nanti ikut PAT Pak, di akhir namanya penilaian akhir tahun. Nilai-nilai itu tidak menjamin ketika kamu mendapatkan nilai 9 harus saya cantumkan di rapot 9. Tidak. Saya menjumlahkannya dari tugas yang saya berikan ketika PJJ. Ketika PJJ kan saya walaupun tidak setiap minggu, pasti saya memberikan tugas atau ulangan harian. Ini karena apa? Ini saya tegaskan sekarang sebab di ulangan harian akidah akhlak, dan juga saya sekalian karena saya mengajar 2 pelajaran yaitu SKI. Ketika ulangan harian yang memberikan tugas menyerahkan itu hanya beberapa siswa saja. Misalnya siswa 20 atau 25 orang, hanya 8. Kadang-kadang hanya 5 orang yang mengirimkan tugas. Ya saya ada buktinya ada semua. Nah, jangan kamu kira, wah Pak saya ngirim Pak. Mau ngirim gimana, kosong kok. Kalau tidak percaya ya ke rumah saya, lihat gitu, kamu banyak enggak ini. Atau kalau sekolah nggak boleh, misalnya ke rumah silakan. Kalau melihat hasil-hasilnya. Ya bagaimana mau mendapatkan nilai yang bagus di rapot kalau kamu sendiri saja nggak mau mengerjakan tugas. Padahal kamu mengerjakan di rumah. Di rumah itu ada kesempatan. Jadi yang saya lihat ketika video pembelajaran pun kalian tidak mengikuti. Hanya ketika operator memberikan, ayo absen. Absen memang. Absen semuanya. Tapi pas saya lihat kehadirannya di video pembelajaran, yang hanya hadir 5 orang, 6 orang. Awalnya penuh, hilang semuanya.
Bagaimana kamu bisa melihat hasil pembelajaran video yang dikirim oleh Bapak Ibu guru kalau kamu sendiri saja tidak mengikuti? Ya, ini perhatian buat kalian. Ya, jangan mengharapkan wah nilai saya nanti bagus sekian. Ya kalau ulangan hariannya kurang, tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru juga nggak pernah menyertakan, nggak pernah mengirim tugas, hasilnya juga nonsen. Ya, nggak ada hasil apa-apa. Ya, jadi biar terakhir saya agak keras ya, terutama buat kelas 8. Ya, karena kalian sebenarnya kesempatan kalau belajar di rumah itu. Kan banyak media pembelajaran kalau di rumah ya. Bisa melalui televisi, bisa melalui Google, di media-media sosial juga banyak. Ya, itu kan kesempatan sebenarnya, atau tanya sama orang tua, tanya yang bisa. Ya. Juga saya mohon maaf ini pada para orang tua, dampingi terus ya selama anak-anak Bapak Ibu belajar di rumah. Ya. Jangan alasan, wah ini pelajaran ini Pak saya nggak bisa, saya matematika Pak saya nggak bisa, saya bahasa Arab nggak bisa, saya pelajaran SKI nggak bisa. Ya minimal ikut mendampingi. Pas waktunya mulai belajar anaknya masih tidur, bangunin. Nggak apa-apalah sekali-sekali ngasih bawain makanan buat anak-anaknya supaya betah di rumah, supaya juga betah mengikuti PJJ di rumah. Wah Pak saya nggak ada laptop, pakai handphone juga bisa. Pak kuotanya nggak ada, ya dikit-dikit lah. Itu kalau pakai game bisa ya. Kalau game online bisa. Kalau buat yang lain-lain bisa, chatting bisa. Tapi kalau buat pembelajaran nggak bisa. Ya itu. Ya. Ini mohon maaf ya pada Bapak Ibu guru. Bukan saya menggurui ya. Ya karena saya sebagai pendidik. Ya izinkan saya ya. Saya juga menginginkan ya anak-anak saya, anak-anak didik saya, anak-anak didik Bapak Ibu guru itu bisa pinter, bisa pandai ya. Apalagi saya ya yang mengajar mata pelajaran akhlak paling berat ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini paling berat akidah akhlak. Harus membenarkan akidahnya, harus membenarkan akhlaknya minimal ya. Minimal patuh ya akan perintah orang tua. Ikuti nasihat Bapak Ibu guru. Itu yang paling penting, karena kita zaman sekarang ini Masya Allah akhir-akhir ini kalau di rumah ada pembelajaran, waduh kemana aja itu. Kadang-kadang udah pembelajaran nggak tahu siapa yang mengerjakan, dianya malah lari kabur main. Saya juga risih kali kadang-kadang mendengar di rumah aja ya banyak anak-anak yang akhlaknya udah Masya Allah, terutama dalam perkataan. Karena kalau udah perkataan aja jelek, perhatiannya kurang, perbuatan juga akan mengikuti. Ya. Karena di akhlak kan diajarkan akhlak terpuji, akhlak tercela. Jadi harusnya mereka tahu akhlak yang baik yang bagaimana, akhlak yang tercela bagaimana. Kan ada akhlak mahmudah, ada akhlak majmumah. Iya. Kalau nggak pernah hanya teorinya saya tahu, tapi ketika praktek nggak pernah dicoba, malah sebaliknya. Berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang tidak sepantasnya bagi mereka ya. Itu lisan memang paling ini ya, lidah ini. Lidah tak bertulang tapi kata-katanya menggemaskan. Kata-katanya ini akan menggelincirkan kita ke arah yang tidak baik. Ini ya. Mudah-mudahan anak kita nggak termasuk seperti itu ya. Rokok, narkoba dan sebagainya. Ya akhir-akhir ini memang selalu ingin mempengaruhi ya putra-putri kita, anak-anak kita. Walaupun kita kerja ya nggak sering berada di rumah, tapi tetap kita memperhatikan anak-anak kita. Kamu pulang kerja misalnya ya lihat buku, ada kerjaan nggak, ada tugas nggak, atau buka di WA grup silakan. Bukannya di WA grup sekolah bukan hanya anak-anak saya yang tahu, tapi orang tua juga perlu tahu. Dibuka WA grupnya. Dibuka HP anak-anak Bapak Ibu juga. Siapa tahu ini belajarnya jarang, tapi waduh main mulu ini, game dan lain sebagainya. Chattingan terus bisa.
Ya jangan beralasan ya kuotanya habis, nggak ada ini, nggak ada itu ya. Ya insya Allah saya juga mendoakan semoga kita belajarnya lancar, apalagi karena menjelang PTS ya yang sebentar lagi akan dilaksanakan, karena ini pengaruh sekali dengan nilai. Sebab sekarang kan tidak ada ujian nasional, yang dipakai ujian sekolah. Jadi yang menentukan kelulusan Bapak Ibu adalah ujian sekolah. Sekolah yang menentukan. Ya sekolah juga bisa menilai kalau anak-anak ibu jarang itu mengikuti pelajaran, nggak pernah mengikuti pelajaran, ya yang adanya main terus ya. Ini yang sekarang saya harapkan ya seperti itu. Jadi nilai-nilai itu diambil, itu nilai kelulusan termasuk nilai rapot. Rapot yang Bapak Ibu setiap setahun 2 kali diambil, itu pengaruh sekali untuk kelulusan nanti di kelas 9. Sekarang kan anak-anak Bapak Ibu baru kelas 8. Nanti kalau udah ke 9 nggak bisa dirubah lagi tuh rapot. Kalau rapotnya kecil, waduh. Apalagi kalau niatnya mau sekolah negeri, sulit nanti. Ya, udah kita yang penting semangat semua belajarnya. Dan nanti untuk kisi-kisi PTS-nya itu semuanya yang ada di buku LKS dari kamu belajar dari bulan Januari sampai akhir Maret itu dibaca semua, terutama ulangan harian dan penilaian tengah semester yang ada di buku LKS. Kalau saya untuk pelajaran akidah akhlak, untuk mata pelajaran SKI banyak saya ambil dari buku LKS. Saya yakin kalau kamu rajin membacanya, rajin menyimaknya, insya Allah akan mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan kamu juga, harapan orang tua kamu juga. Ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi semangat belajar, jaga kesehatan dan tetap fokus ya untuk menghadapi penilaian tengah semester. Insya Allah kalian akan berhasil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.